Selamat sore Tetraders. Di sore hari ini Sang Kusuma nemenin kamu lagi di Sikat seputar informasi kesehatan yang ditunggu-tunggu nih di setiap hari Rabu sore Tetradersnya dari jam 4 sore sampai dengan jam 6 sore. Dan di setengah 5 atau pukul 4.30 saya akan membahas bersama dengan Promkes RSAS nih Tetraders ya, bakalan membahas seputaran kesehatan. Penasaran makanya bergabung nih. Kalau nggak langsung aja nanti ditanyain tuh di kolom komentar ya. Kali ini pembahasannya tentang pecah gendang telinga. Dan untuk learners juga yang ingin bertanya boleh langsung nanti ditanyakan langsung. Kali ini saya akan berbincang nih dengan Ibu Dr. Lina Lasminingrum, spesialis THT BKL subspesialis Oto KM Kes, learners. Seperti apa keseruannya? Sambil menunggu boleh nih ditunggu-tunggu dulu pertanyaannya, atau mungkin yang penasaran ingin menanyakan apa juga boleh teman-teman ya, ditanyakan nanti langsung di kolom komentar. Saya menunggu untuk bergabung berjoin dengan Promkes RSAS teman-teman ya, bersama di kesempatan sikat di sore hari ini. Halo, selamat sore. Saya menunggu tentang nurse ya. Masih mencoba untuk bergabung bersama dengan Promkes RSAS. Jadi untuk topik pembahasan di sore hari ini yaitu tentang pecah gendang telinga. Apalagi tentang nurse nih yang sering beraktivitas dengan telinga yang sibuk ya. Maksudnya bisa mendengarkan earphone dengan volume yang keras, atau bahkan untuk zaman sekarang menggunakan TWS tentang nurse ya. Nah itu bisa saja nih bisa mempengaruhi dari segi pendengaran, apalagi tentang gendang telinga tentang nurse. Nah untuk gendang telinga ini penting banget tentang nurse ya. Bagaimana manfaatnya atau fungsi dari gendang telinga tersebut seperti apa. Nah, nanti bakalan dikupas secara tuntas nih barengan Ibu Telinga. Halo, selamat sore, Dok. Sore, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Dok. Apakah suara saya cukup terdengar dengan jelas, tuh? Kurang jelas sedikit. Kurang Kurang keras kali jelas, ya? Dok, ya? Oke, suara saya jelas ya? Jelas, Dok, jelas sekali. Baik, Dok. Mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Dok. Nah, bersama saya, Sam Kusuma, MG dari Radio MK, Dok, menjadi host di live Instagram di sore hari ini, Dok, ya. Mohon berkenan untuk Iya, kenal suara menanyakan kenal. seputaran gendang telinga, Dok. Ya. Dan Ya, sebelum dimulai, boleh Dok untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Dok. Dengan siapa saya ini berbincang iya. nih, Dok, kira-kira. Oke, selamat sore ke pendengar setia MDK. Saya Lina Lasminingrum, saya dokter spesialis THTKL di Departemen THTKL RSAS Unpad, ke Unpad. Itu aja. Baik. Dipanggilnya apa nih, Dok? Kira Dokter Lina, Lina atau ya, oke, Lina siap. aja. Baik. Nah, gimana kabarnya, Dok, saat ini, Dok? Kabar baik, alhamdulillah, mendung, hujan deras. Sama, Dok, ya, di sini juga Sama mendung ya, dan hujan deras juga nih, sama. Kayaknya masih satu mudah-mudahan langit sehat nih. semua. Amin, Dok, Lagi amin. Jawa Barat ya. Iya, betul, Dok. Izin untuk memulai topik di sore hari ini, Dok, ya, disikat seputar informasi kesehatan. Yang pada kesempatan ini saya berbincang nih bersama Dokter Lina Lasminingrum, spesialis THT BKL, subspesialis Oto MKes, di mana akan membahas seputaran tentang telinga nih, yaitu tentang pecah gendang telinga nih. Kira-kira, Dok, mungkin kita akan membahas dari hal yang lebih ringan dulu nih. Dari segi fungsi dari gendang telinga nih, Dok, kira-kira sebenarnya fungsinya tuh seperti apa nih, Dok, untuk
saya yang sedikit awam nih dok terkait dengan ilmu kesehatan gitu seperti apa nih dok? Iya, selamat sore ya. Sebenarnya mungkin nggak banyak yang bisa melihat gendang telinga sendiri ya. Belum Iya, pernah kali pada melihat gendang telinganya sendiri ya gitu. Jadi gendang telinga adalah selaput tipis yang memisahkan liang telinga dengan telinga tengah. Gitu. Jadi fungsinya adalah menerima suara dari liang telinga dan menggetarkan, diteruskan masuk ke telinga dalam kemudian ke otak. Jadi itu fungsinya, menerima suara, mengumpulkan, kemudian meneruskan ke otak. Jadi itu fungsinya. Jadi banyak yang nggak bisa lihat gendang telinga sendiri, tapi kami sekarang punya alat endoskopi, jadi semua pasien bisa lihat gendang telinganya seperti apa. Sebetulnya bisa dilihat. oke 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 dok. Jadi berfungsi untuk melindungi juga mungkin dok ya gendang telinga dan sebagai eh, titik di mana getaran suara itu terdengar ya seperti itu dok ya. Iya, ya. Ya melindungi juga karena kalau misalnya gendang telinga yang pecah, tentunya misalnya ada air masuk, ya dia bisa masuk juga ke telinga tengah. Tapi fungsi utamanya adalah sebetulnya sebagai penghantar suara. Sebagai pengantar suara. Ya. Nah, kira-kira dok, ini kan topik di pembahasan kali ini adalah tentang pecah gendang telinga nih dok. Dan gendang telinga ini apa sih dok yang menyebabkan gendang telinga itu bisa pecah nih dok? Seperti apa kira-kira? Ya, sebetulnya gendang telinga itu cukup kuat ya. Dia cukup kuat, dia bisa cukup sedikit elastis, tapi dia cukup kuat. Tetapi hal-hal tertentu bisa menyebabkan pecah gendang telinga. Untuk sesuatu yang akut, misalnya itu disebabkan karena trauma. Nggak jarang pasien, bapak-bapak atau ibunya sedang korek-korek telinga, misalnya tiba-tiba anak bayinya datang jatuh gitu, nah itu ketusuk itu bisa pecah. Jadi hati-hati menggunakan korek telinga. Itu bisa pecah. Kemudian trauma lain misalnya kena tampar atau apa, pukul kepala itu bisa pecah juga. Itu yang cepat. Atau ledakan, suatu ledakan suara yang keras seperti petasan atau yang keras sekali itu juga bisa menyebabkan gendang telinga. Hal-hal lain yang sering yang kita dapatkan di Indonesia adalah infeksi saluran nafas atas yang berlanjut ke infeksi telinga tengah, menyebabkan kerusakan di telinga, menyebabkan timbulnya cairan di telinga, mendesak gendang telinga begitu kuat sehingga gendang telinganya nggak kuat, sehingga pecah gitu. Itu yang paling sering di Indonesia. Jadi infeksi menyebabkan pecahnya gendang telinga. Kemudian tekanan misalnya menyelam, itu juga bisa menyebabkan pecah gendang telinga. Mungkin itu yang agak sering. Baik, jadi untuk beberapa penyebabnya seperti trauma, tadi doknya seperti benturan atau mungkin dari korek kuping, kemudian pasti doknya cedera dan kanan menyelam doknya itu bisa menyebabkan pecahnya dari gendang. Kira-kira dok untuk gejala yang dialami oleh pasien nih dok atau mungkin yang penderita tentang pecah gendang telinga apa yang dirasakan gitu dok? Apakah gatal atau seperti apa dok kira-kira? Tentunya karena fungsi utamanya adalah menghantarkan suara. Ketika dia pecah, tentu fungsi berkurang ya. Fungsinya berkurang atau hilang sehingga gejala utama adalah gangguan pendengaran. Gejala utama adalah gangguan pendengaran. Kemudian kalau misalnya itu pecah gendang telinga akut yang disebabkan infeksi, mungkin keluar cairan. Keluar cairan, bisa keluar darah, keluar cairan, ya. Kemudian gatal dan sebagainya mungkin penyerta saja, tetapi yang utamanya adalah sebetulnya gangguan pendengaran, penurunan pendengaran dan keluar cairan. Bisa juga disertai dengan berdengung atau berdenging gitu ya. Jadi itu juga bisa menyertai pecahnya gendang telinga. Tapi yang utama adalah gangguan pendengaran. Dan gangguan pendengaran ini sebetulnya juga tergantung besarnya ya, tergantung apa besarnya lubang ini, karena besar lubangnya bisa kecil banget, bisa seluruh gendang telinga hilang gitu. Jadi sebetulnya gradasinya juga bermacam-macam. Nah, kalau ngomongin soal gangguan pendengaran dok, kira-kira gejala yang mungkin lebih lebih spesifik dok tentang gangguan pendengarannya seperti apa nih dok kira-kira? Apakah
benar-benar tidak bisa mendengar secara 100% gitu, atau mungkin Enggak, tergantung. Makanya tadi tergantung pecahnya, besarnya binatangnya pecah. Kalau kecil sekali kadang-kadang juga tidak merasa dia bahwa dia ada penurunan pendengaran gitu. Apalagi mungkin kiri kanannya juga nggak terlalu berbeda, jadi dia mungkin tidak merasa juga gangguan pendengaran. Jadi itu berbeda sekali. Sampai yang gangguan apa, gendang telinganya pecah besar, mungkin lebih turun lagi pendengarannya. Jadi ya macam-macam. ketika mengalami suatu gangguan pendengaran nih dok, kira-kira ketika berobat ke spesialis THT, nanti untuk pemeriksaannya seperti apa nih dok? Oke, tentunya kita harus lihat ya. Jadi gangguan pendengaran bukan hanya karena pecah gendang telinga saja, tapi karena bisa ada sesuatu kotoran telinga pun bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Jadi sesuatu yang menyebabkan gangguan untuk timbulnya apa terhalangnya suara masuk ke telinga tengah dan seterusnya, itu akan menyebabkan gangguan pendengaran. Jadi ada kotoran atau ada cairan di telinga atau gendang telinga yang pecah atau ada infeksi dan lain-lain, itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran dengan level yang berbeda-beda. Jadi memang harus diperiksa. Harus segera ke pasien Harus case dok. periksa. Iya. Baik. Nah, kalau ngomongin soal pecahnya gendang telinga nih dok, apakah ada jenis-jenisnya dok? Untuk tadi kan sempat dibahas sedikit dok ya, ada yang memang besar, atau kecil, dan itu dilihat juga dari pendengarannya ya, apakah full tidak bisa mendengar, atau mungkin sedikit. Nah, kira-kira memang ada jenis-jenisnya dok tentang pecah gendang telinga gitu. Maksudnya jenis karena traumanya atau jenis jadi jenisnya sebetulnya gini. Jadi itu ada lokasinya. Mau bisa di depan, di belakang. Jadi di gendang telinga tuh biasanya kita bagi 4 kuadran, bagi empat ini. Jadi mau di depan, di belakang, atau di atas atau di bawah. Jadi kalau kuadrannya lebih dari 1 kuadran, mungkin jauh lebih pendengaran lebih menurun gitu ya. Berbeda lagi misalnya karena trauma. Kalau trauma itu pecahnya akan tidak beraturan, dan kita biasanya tahu nih, oh ini karena trauma misalnya, karena pecahnya tidak beraturan dan biasanya itu jauh lebih cepat bisa menutup sendiri gitu kalau trauma. Tetapi kalau karena infeksi biasanya begitu bagus bulat, karena dia tekanan dari cairan di dalam telinga tengah keluar, jadi dia betul-betul membentuk suatu apa bolong yang bagus gitu. Nah itu biasanya karena infeksi. Jadi mungkin kita bisa perkirakan seperti itu. Kalau misalnya ada lagi misalnya gendang telinga yang beberapa tempat bolongnya, pecahnya, kita perkirakan kemungkinan dulu TBC misalnya, ada pernah TBC dan sebagainya. Jadi ada hal-hal tertentu yang mengarahkan kita, tetapi tidak mutlak itu penyebabnya. Kira-kira dok terkait dengan pecah gendang telinga nih, jika memang pasien merasakan hal seperti itu. Yang paling sering nih dok ditemukan ketika memeriksa pasien untuk kondisi yang pecah gendang telinga itu banyaknya seperti apa nih dok? Yang bagian mana gitu? Apakah yang karena infeksi atau mungkin karena trauma, seperti apa nih dok? Yang sering Umumnya ditemukan. infeksi. Kalau kita sekarang banyaknya infeksi, karena saya bekerja di rumah sakit tipe A ya. Tipe A itu mungkin rujukannya banyak sekali, jadi itu biasanya dari infeksi dan itu banyak sekali. Banyak sekali, jadi hati-hati gitu. Hati-hati, karena kita banyak sekali menemukan yang pecah gendang telinga karena infeksi. Baik. Nah, jika memang sudah terkena nih dok, misalnya amit-amit ya terjadi pecah gendang telinga, kemudian apa yang harus segera dilakukan nih ketika mengalami penurunan pendengaran atau bahkan terkena traumatik atau bahkan bisa aja infeksi nih dok ya? Apa yang bisa dilakukan pasien untuk seperti berobat atau langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa nih? Tentunya ketika ada gangguan pendengaran apapun itu ya penyebabnya, itu harus berobat dulu sampai kita menentukan kira-kira apa penyebabnya. Kalau ternyata memang itu adalah pecah gendang telinga, itu karena apa dulu? Kalau trauma biasanya kita akan rapikan pecahan gendang telinganya, kita rapikan dan kita tunggu misalnya 2 minggu, kontrol lagi tanpa, nggak boleh kena air, nggak boleh ada infeksi lain. Biasanya kalau trauma itu bisa menutup spontan. Tapi kalau infeksi, nah kita atasi dulu infeksinya. Infeksinya karena apa? Misalnya masih keluar cairan, ya kita kasih obat dulu. Telinga kering dulu, kemudian kalau itu menyisakan tetap gendang telinga yang berlubang, tentunya ada tindakan lain dengan bentuk operasi. Karena sebetulnya
kita harus menjaga bahwa gendang telinga sebetulnya harus tertutup gitu, harus tertutup sehingga telinga tengah terjaga kestabilannya, dengan fungsi-fungsinya dia bisa menjaga fungsinya sendiri sehingga semua bisa berjalan dengan normal. Mungkin tadi sempat dibahas juga dok yang terkait dengan operasi gendang telinga, atau mungkin adakah dok pengobatan lain gitu yang dilakukan seperti misalnya secara umum gitu dok, banyak banget yang ngasih solusi seperti obat tetes pada telinga dok. Nah, apakah itu merupakan hal yang dianjurkan atau seperti apa nih dok kira-kira? Iya, obat tetes telinga sebetulnya boleh. Memang kalau ada infeksi telinga tengah itu memang harus dikasih tetes telinga. Tapi harus hati-hati memilih obat tetes telinga karena tidak semua obat tetes telinga itu aman untuk telinga tengah. Jadi yang gendang telinga pecah itu tidak semua tetes telinga aman kita kasih semua ke situ. Karena ada beberapa obat tetes telinga yang bersifat ototoksik, jadi toksik terhadap telinga. Nanti ada gangguan pendengaran lebih jelek, ada vertigo, gangguan keseimbangan. Jadi memang harus milih dan biasanya kita yang menentukan. Kita perlu ini atau perlu itu. Jadi memang tetes telinga. Sayangnya memang masyarakat kita sering karena pernah dikasih tetes telinga itu, jadi apapun tetes telinganya jadi itu gitu. Nah itu mungkin yang kurang tepat penata laksananya. Baik, mungkin kita langsung aja nih dok. Ada yang bertanya nih dok ya dari Rudi ini di Tawang, Tasikmalaya. Bu dokter ingin bertanya nih, saya sering banget merasa gatal pada telinga, apalagi ketika bangun tidur. Kemudian lebih seringnya sih seperti mendengkur, kemudian korek-korek dan suara terdengar dengan jelas sih dok, tapi sering-sering lebih gatal katanya. Kira-kira kenapa katanya? Apakah ada obat khusus atau harus seperti apa dok? Jadi ini Dari gatal Rudi. telinga ya, gatal Gatal telinga. telinganya dok. Harus diperiksa. Satu, Harus diperiksa. kotoran yang lengket banget itu juga bikin gatal. Karena kita bicara makan ini kan kita goyang-goyang. Kalau kotoran yang lengket itu nggak gesek-gesek gitu enggak. Jadi itu Oh, juga bikin gatal. Kemudian kedua, kebiasaan mengorek-ngorek telinga. Kebiasaan mengorek-ngorek telinga itu sangat membersihkan telinga yang memang nggak boleh karena kotoran telinga itu harus ada. Kotoran telinga kita harus ada karena dia melindungi telinga. Jadi kalau orang yang rajin ngorek-ngorek telinga sebetulnya habis pelindung telinganya, itu juga bisa menyebabkan gatal. Kemudian ketiga ada cairan, gatal juga. Kemudian ada jamur, itu juga gatal gitu. Jadi memang harus diperiksa. harus Yang sering dilihat juga dok ya ini. dari. Nah, yang sering juga yang gatal itu kalau pasien-pasien saya adalah yang sering pakai ear candle. Oh, Masih zaman nggak ya sekarang ear candle? Kalau dulu sering banget ear candle, kemudian untuk membersihkan kotoran dan sebagainya lah, iklannya mah seperti itu. Tapi sebetulnya itu tidak gitu. Jadi justru kadang-kadang lapisan lilinnya itu kadang-kadang juga nempel-nempel di telinga, di liang telinga, sehingga itu menyebabkan gatal. oh seperti itu dok ya. Jadi Mm-mm. sebenarnya tidak dianjurkan dok ya untuk Tidak dianjurkan. menggunakan ear candle tersebut. Ya, nggak dianjurkan. Oke. Kemudian dok, kira-kira dok, ketika kita ingin membersihkan telinga dok ya, sebaiknya rutinnya berapa lama nih dok harus check up ke dokter THT misalnya? Sebenarnya gini ya, telinga itu secara normalnya adalah punya fungsi pembersihan sendiri. Jadi dia punya kotoran, dia punya sel-sel kulit mati itu dialirkan keluar, kemudian menguap dan hilang, dan ada lagi. Jadi sebetulnya itu yang normal. Jadi gak heran kalau ada orang yang sebetulnya udah 70 tahun belum pernah ke dokter THT, belum pernah periksa telinganya dan aman-aman aja, dan itu yang bagus sih sebetulnya. Nah, tetapi ada orang-orang tertentu yang kotorannya itu sangat banyak produksinya atau sangat keras sehingga numpuk, sehingga harus kita bantu untuk keluar. Biasanya kita minta 6 bulan kontrol. Hmm, selama bulan, berarti 1 tahun itu 2 kali ya? Jadi ke gigi 6 bulan, ke telinga 6 bulan, ya dijadwal. Penjadwalan Oke, kontrol. jadi kontrol ya untuk
check up nih. Ada Ya. lagi yang bertanya dok, ini dari Faiz Silmi. Terima kasih dok untuk penjelasannya. Katanya saya mau bertanya apa yang harus dilakukan pada kejadian pecah gendang telinga mendadak akibat jatuh, terpukul atau tertusuk nih. Seperti apa nih dokter? Ya, itu artinya trauma ya. Kalau trauma seperti saya katakan tadi, trauma ada tempat untuk si gendang telinga itu bisa sembuh sendiri. Ngerti nggak? Nutup sendiri kembali tanpa operasi. Jadi biasanya kita lihat kalau misalnya traumanya pecahannya banyak, itu kita rapihkan dan kita biarkan sih sebetulnya. Kalau ada infeksi bisa kita kasih tetes telinga. Gitu. Tapi umumnya kita tidak terlalu perlu tetes telinga pada saat dia misalnya jatuh atau ketampar atau itu biasanya kita tidak perlu tetes telinga antibiotik ataupun apapun, tetapi yang penting adalah kita rapikan saja sisa-sisa pecahannya dan kita lihat dalam 2 minggu. Umumnya bisa nutup spontan, tapi kalau tidak nutup spontan tentunya kita lakukan tindakan. Baik. Jadi jika ada robekan pada telinga, itu bisa sembuh dengan menutup sendiri dok ya. Dan waktunya kira-kira tadi Umumnya, yang di ya umumnya, ya, ya. dalam waktu 2 minggu ya, betul dok? 2 minggu kontrol, kalau mengecil atau ada perubahan kita bisa lihat sih sebetulnya ada kecenderungan untuk menutup. Biasanya kita lanjutkan saja mungkin vitamin-vitamin atau yang lain-lain. Oh, Yang agak sulit adalah kalau misalnya dia ada trauma kemudian ada berdengung ya, itu beda lagi, mungkin kita harus pengobatan yang lain-lain. baik. Nah, mungkin bisa terjawab ya pertanyaan dari Faizelmi. Terima kasih juga untuk sudah menanyakan ya. Dan kemudian kita lanjut lagi nih dok untuk pembahasan selanjutnya. Kira-kira hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan pada gendang telinga seperti apa nih dok? Ya, sebenarnya gendang telinga itu jaraknya kira-kira 2 sampai 2,5 cm dari liang telinga. Cukup jauh. Sebelum gendang telinga ada daerah yang sempit dulu. Nah, itu sebetulnya udah penjagaan dari sononya udah dijaga tuh si gendang telinga. Jadi kalau kita mengorek-ngorek memang ada daerah sempit dulu gitu ya, jadi itu jangan sampai ke sana gitu. Jadi tentunya sudah ada perlindungan. Kemudian liang telinga juga nggak lurus, nengkol sedikit gitu ya. Jadi yang ngorek-ngorek sendiri itu memang agak sulit kalau misalnya betul-betul langsung masuk ke gendang telinga. Tetapi memang ada kasus-kasus tertentu misalnya karena trauma dia bisa ketusuk segala macam. Jadi ya memang disarankan untuk tidak mengorek-ngorek telinga tentunya karena tidak perlu ya. Kalau memang kecenderungan untuk kotorannya banyak ya berobat aja, kontrol aja untuk dibersihkan ya, apa boleh buat itu mah berlebihan gitu ya, itunya produksi kotorannya berlebihan dan itu harus berobat. Kemudian jaga batuk pilek itu harus cepat berobat karena kalau dibiarkan lama-lama bisa menjadi infeksi telinga tengah yang juga mengancam gendang telinga untuk pecah. Jadi itu juga sesuatu yang harus diperhatikan. Yang hobi nyelam ya jaga juga, mungkin harus benar-benar bisa popping ya, bisa menjaga keseimbangan, dan itu pasti latihan sih kalau yang senang-senang ya langsung ada latihannya. Oke, terima kasih banyak dok penjelasannya dok. Kita udah kerasa nih dok, ada sekitar setengah jam bahas Setengah jam ya. gendang dok ya. Dan mungkin bisa disimpulkan dok secara umum nih terkait tentang pecah gendang telinga itu. Ya, jadi pecah gendang telinga ini adalah sesuatu yang sering kita jumpai. Mungkin gejalanya yang utama adalah gangguan pendengaran, bisa juga disertai dengan infeksi, misalnya keluar cairan atau sekret dari liang telinga ya, bisa berupa nanah atau cairan apapun, bisa disertai dengan berdenging dan sebagainya. Ini bisa disebabkan karena trauma, infeksi, juga suara yang begitu keras yang bisa menyebabkan pecah gendang telinga. Jadi jaga kesehatan telinganya, jangan sering mengorek-ngorek telinga. Jadi ini sebetulnya sering banget kita omongkan, jangan sering ngorek-ngorek telinga, tapi yang tukang gatel nah gatel we telinga teh mau sering
sering ketinggalan cotton bud ya datang lagi ketinggalan lagi. Jadi itu sebetulnya ada kebiasaan yang luar biasa gitu. Jadi jaga betul kesehatan telinga, kalau perlu kontrol 6 bulan sekali. Saya rasa itu cukup sih sebetulnya. Semuanya sebetulnya punya sistem sendiri, telinga tengah punya sistem sendiri, liang telinga punya sistem sendiri, ya biarkan sistem normal yang berjalan. Baik dok, mungkin saya simpulkan ulang dok ya. Jadi terkait dengan gendang telinga ini bisa diobati dok ya, dan juga tinggal datang langsung aja ke fasilitas kesehatan, dan terutama jangan sering-sering untuk dikorek dok ya. Meskipun nikmat dok ya rasanya sepertinya untuk mengorek-ngorek kuping gitu. Dan rutin kontrol setiap 6 bulan sekali ini untuk entrepreneurs yang harus menjaga kesehatan dari gendang telinganya nih. Nggak kerasa dok, kayaknya kita udah ada di penghujung live Instagram sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya dok ya. Semoga sehat selalu, lancar selalu, dan sukses selalu untuk pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan. Hatur nuhun semuanya. Ya dok, sami-sami. Terima kasih banyak. Mohon izin untuk satu lagi dok. Tanggung ya, ada yang nanya. Selamat sore dok, katanya. Ini dari Rini Resmina. Ada yang menanyakan dok. Ya. Apa sih katanya? Nggak kebaca. Ini dok. Terima kasih untuk pemaparannya, luar biasa. Izin bertanya, bagaimana penanganan kalau telinga saya kemasukan binatang dok, dan membuat gendang saya pecah seperti itu. Kemasukan binatang dan membuat gendang telinga pecah. Tentu satu binatangnya harus dikeluarin dulu kan. Binatangnya harus dikeluarkan dulu. Kalau binatangnya sebetulnya binatang hidup itu nggak enak sekali karena sakit sekali ya. Jadi memang binatangnya harus dimatikan. Biasanya kita memakai minyak supaya dianya tidak bergerak, kemudian kita keluarkan dan kita bersihkan sebetulnya di situ. Yang telinga harus bersih dan kita kemudian lihat sebetulnya seperti apa pecahnya gendang telinga. Kalau misalnya masih bisa kita coba diatur seperti trauma tadi, mungkin nanti kita coba itu dulu, tetapi kalau tidak ya kita harus lakukan operasi nantinya. Ya sering sekali yang masuk binatang itu tidur di bawah, itu sering banget tidur. Kalau pasien tidur di bawah merasa ada binatang masuk, itu ya cukup banyak. Kira-kira binatang apa sih dok yang sering masuk ke telinga gitu, agar saya lebih waspada gitu dok? Sebetulnya kecoa kecil juga banyak loh, kecoa yang kecil. Kemudian nyamuk atau serangga yang kayak laron gitu, ya itu juga banyak. Tapi yang nggak enak memang sebetulnya si kecoa gitu. Oke. Paling umum mungkin ditemukan ya dok ya, binatang kecoa ya di dalam telinga. Satu lagi nih dok, pertanyaannya ya. Terima kasih dok untuk penjelasannya. Saya mau bertanya untuk anak-anak yang terkena infeksi telinga hingga gendang telinganya pecah, apakah selalu perlu dilakukan operasi dok? Dari William Hitler. Oke. Jadi anak-anak ini ya, kalau kan tadi dikatakan kalau infeksi saluran nafas atas bisa menyebabkan pecah gendang telinga. Jadi kita memang lihat pada anak-anak memang kecenderungan untuk terjadinya infeksi saluran nafas atas itu banyak sekali, terutama di bawah 5 tahun. Jadi kita lihat, dan biasanya anak-anak dengan pecah gendang telinga ketika infeksinya hilang, infeksinya segala bisa kita obatin, biasanya itu mau menutup spontan. Biasanya pada anak-anak yang perforasi kecil. Tetapi kalau tidak menutup spontan, biasanya kita perlukan tindakan. Cuma kita tidak cepat-cepat, karena di bawah 5 tahun masih sering infeksi. Jadi biasanya kita ambil di bawah 7 atau 8 tahun, baru kita bisa lakukan operasi. Karena mengurangi dulu kemungkinan untuk infeksi-infeksi pernafasan selanjutnya, baru kita bisa lakukan operasi. Jadi kasus by kasus kita lihat. Terima kasih banyak dok untuk penjelasannya ya, supaya bisa menjawab pertanyaan dari Williams Fitner ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Lina Lasmitru, spesialis THT BKL, spesialis Oto MS tentu
Ibu Dokter ya atas waktunya sudah menemani live Instagram di sore hari ini. Mohon izin untuk mengakhiri rangkaian dari live Instagram di sore hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Dok ya. Semoga sehat selalu, bisa terus mengabdi Sami-sami untuk nuhun. atur nuhun Dok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.